Halo, halo, selamat sore. Hai, hai, Halo, hai. halo. Apa Ya, kabar? baik. Suara oke ya? Suara oke. Cakep. Sip, sip. Gimana, gimana? Hari ini kita Oke. topiknya masih tentang robot trading, gitu ya. Kan kemarin kita ngobrolin tentang robot trading, scam, ini itu, dan kayaknya banyak yang sebenarnya udah tahu robot trading itu banyak kan robot-robotan, atau ya skema piramida, ponzi. Kayaknya nih member-member sebagian besarnya banyak yang tahu. Tapi pertanyaannya ya, kenapa masih banyak yang gabung gitu? Atau mungkin ya, buat mereka yang nggak tahu juga, ya kenapa juga tiba-tiba jadi tertarik dengan adanya robot trading ini ya? Kita hari ini mau ngomongin itu ya, kenapa banyak yang tertarik dengan robot trading Ponzi? Silakan Oke. pendahuluan. Sup- Oke, selamat ulang tahun dulu untuk istrinya Bro Ferdi kayaknya. Thank you, thank you. Hari ini ulang Jadi, tahun. Baru Kemarin lihat sih lebih IG-nya. tepatnya. Oh, lu kemarin. Oke. Kemarin. Hari ini baru posting-posting. Oh, hari ini baru kelihatan soalnya di IG, Bro. Oke. ya, So, apa tadi? Ya, kenapa banyak yang kejeblos ya? Mm-mm. Well, satu menurut aku karena nggak karena uang gampang, ya kan? Lah, iya, maksudnya tidak perlu kerja, dapat uang. Hmm. Nitip uang, kemudian dapat uang, gitu kan? Nah, Ya. Ya. itu Kita kan yang kita, itu. kita, kita kan juga sering juga kan kok ini di komunitas HBC terima nggak titip duit dikelola gitu kan. Jadi Iya, ya mereka iya, terima hasilnya doang. betul, betul. Banyak yang pengen dapat uang tanpa perlu kerja kan? Kita juga Hmm. mau sih bro, maksudnya kalau ada yang kita nggak perlu kerja dapat uang, kita juga mau gitu. Semua juga mau gitu. Hanya kan nggak ada yang seperti itu gitu ya. Hmm. Orang yang namanya passive income aja, yang disebut passive income aja kan sebenarnya dia udah kerja duluan gitu ya. Ya, ya. Misalnya kita bangun bisnis biar bisa passive income gitu kan. Hmm. Itu kan karena udah ini kan karena Udah bangun udah bangun bisnisnya di udah awal, kerja bangun dulu. fondasinya, Iya, bangun timnya, bangun iya, networknya, tinggal nikmatin ya. betul. Ya, setelah itu mungkin bisa dinikmati. Itu pun kalau Hmm. nggak ditelepon-telepon terus ya. Udah autopilot gitu ya. Mungkin bisa. Ada yang Iya. bisa, ada yang bisa. Ya, saya Yang bangunin yang dengan benar. yang invest properti pun juga sama kan, dia kerja keras mencari properti yang sesuai kriteria untuk bisa dapat passive income Betul, kan. Karena nggak semua properti bisa passive income. betul. Jadi, nah ini kan benar-benar pasif nih. Cuman taruh uang, dapat hasil banyak, jauh-jauh kadang di ngadu, atas ngajak-ngajak orang. deposito. Iya, oh iya iya iya, itu kerja tuh, bagian itu kerja ya. Ya, betul. Ngajak-ngajak orang. Betul betul. Berarti tidak apa mesti usaha juga ya kalau mau cepet Kak, mau ini ya, mau dapat uang banyak ya. Iya iya iya. Ya. Ya gimana, Bro? Apa, Bro? Kenapa orang kejeblos? Gimana Pak Kun? Nah, kalau saya, ya di samping daripada ya, uang gampang, kemudian kan orang-orang apalagi kan kondisi krisis ya, kondisi pandemi, orang kehilangan Ya, pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, ya mungkin bisa diiming-imingin bahwa ini teknologi canggih, ya artificial intelligence dan sebagainya. Tapi juga seringkali mereka ikut juga karena diajak teman atau diajak keluarga, ya, yang Hmm. memang mereka merasa quote and quote kenal dekat, bisa dipercaya bagi mereka. Nah, karena yang ngajak itu adalah orang-orang yang mereka percaya, karena teman dan sebagainya. Apalagi melihat, wah, mereka sukses ya, beli mobil baru, ya, beli rumah baru, pokoknya yang istilahnya flexing, flexing. flexing ya, sekarang lagi Istilahnya pakai flexing. flexing ya, yang wah pamer-pamer, lihat di IG live-nya, Facebook-nya, pokoknya medsosnya, bisa dapat ini itu dan segala macam tanpa harus ini dan sebagainya, ya otomatis teriming-imingin untuk ikut dan sebagainya ya. Jadi mereka merasa bahwa ini uang yang gampang ya, dan orang yang ngajak tuh bisa dipercaya. Apalagi sorry to say ya, beberapa yang ngajak itu kalau boleh dibilang orang-orang yang wah dekat sama Tuhan ya, hidup kehidup doanya bagus dan sebagainya. Wah ini
dia udah deket sama Tuhan nih ya, mungkin ini wahyu atau apa dari Tuhan dan sebagainya, sehingga wah kalau bisa Doa, nonton doa, doa yang dijawab. dia doanya tapi dijawab. tapi ya komunitas-komunitas apa rohani keagamaan itu banyak loh, gitu, ya kan? Banyak ya, ada. Kita nggak ngomong agama apapun ya, karena beberapa juga bukan hanya dari agama tertentu, tapi agama-agama yang lain juga kalau saya lihat juga banyak itu. Pemuka-pemuka, ya pentolan-pentolan agamanya yang memang pemimpin-pemimpinnya juga ikutan. Jadi, wih, ini pemimpin saya ikutan nih, bisa dipercaya nih. Ya, jadi merasa bisa dipercaya. Ya, terus lagian misalnya nih ya, kalau kejeblos kan bukan cuma gua, kan rame-rame. Jadi, nah ini kadang-kadang merasa rame-rame, nggak apa-apa lah. Jadi mungkin ada pannya kali ya kalau kejeblos. Tapi kalau saya sih enggak ya. Mungkin ada unsur itu ya. Jadi karena rame-rame si ini ikut, si itu ikut, wah si siapa lagi ikut segala macam, ya udah ya sekalian ikut. Nah itu juga mungkin ada unsur itu bahwa orang yang mengajak adalah orang yang menurut dia bisa dipercaya dan ya memang dia dekat dan sebagainya ya. Itu sih, itu juga bisa jadi salah satu faktor Ya. kenapa orang ikut ya. Padahal yang ngajak juga belum tentu paham gitu kan. Yang ngajaknya juga Ya, diajak sama orang lain yang juga belum tentu paham. Jadi orang-orang nggak Tapi paham saling-saling ngajak. ya, betul. istilahnya orang buta menuntun orang buta ya. Sama-sama kejeblos. Tapi ini benar loh. Ini memang mungkin karakternya. Karena apa? Lihat aja yang model ponzi scheme begini, money game begini nggak pernah bisa diberantas kan. Ada lagi, nanti ada apa Ganti istirahat cover aja. sebentar, ya ganti cover lagi dengan yang baru dan sebagainya gitu. Dan selalu populer. Kita juga heran tuh kan, kenapa selalu ngetop gitu ya, heboh, banyak yang ikut gitu. Kayaknya juga memang karena karakternya orang Indonesia yang gampang percaya, ya kan? Dan mudah melupakan, mudah memaafkan. Jadi Ya, udah ya, udah pernah kena, tapi setelah sekian lama nanti beberapa bulan kemudian, ada yang baru ikut lagi. iya. Kan, Jadi kan ada ilmu kemungkinan kok. Ilmu kemungkinan. Mungkin yang ini benar. Mungkin yang ini bisa cuan. Nah, ada ilmu kemungkinan. ya, mungkin yang kemarin kita masuk terakhir ya rugi, mungkin sekarang kita masuk duluan, kita yang untung. Nah, bisa jadi. Ya, orang Indonesia kan Iya. apa-apa untung ya. Untung masih baru ketabrak belum mati. Untung masih jadi masih untung dia. Ya, Tapi benar ya, maksudnya kalau faktor orang Indonesia yang gampang percaya itu saya rasa sih benar gitu ya, karena seringkali orang Indonesia ya dengan pokoknya yang ngajak siapa itu yang lebih penting kan, relasi gitu ya. Asal orang yang dituakan, orang yang mungkin dihormati di komunitas, apalagi komunitas rohaninya ya, komunitas agamanya gitu kan. Tapi kan padahal si orang yang dituakan di komunitas agamanya itu tidak punya kompetensi kan. Dia punya kompetensi dalam bidang agama, tapi kan tidak punya kompetensi dalam bidang finansial gitu loh. Nah, jadi tapi ya dihormati tetap, jadi dianggapnya wah ini bisa dipercaya, banyak dan dari banyak kasus ponzi ya kan, yang terakhir sekarang tentunya robot trading ponzi itu pemuka agama lah, boleh dibilang ya, orang-orang yang aktif lah, orang-orang yang dihormati di komunitas agama lah. Jadi tentu lewat keluarga juga gitu ya. Jadi sebenarnya kita mesti hati-hati nih, termasuk kita juga, semua kita teman-teman juga ya. Jadi kalau ada yang ngajak, belum tentu dia bermaksud jelek gitu ya. Mungkin kalau dia tahu ini bakal bubar ya, dia mungkin juga nggak akan ngajak gitu. Mungkin dia honest mistake lah kita bilang ya, dia tidak bermaksud jelek, tapi tetap aja kewajiban kita untuk memfilternya kan gitu. Yang ngajak belum tentu tahu gitu, yang ngajak belum tentu ngerti gitu loh kan. Akhirnya kan uang yang kita masuk uang kita ya, ketika sudah kejeblos, ketika sudah hilang uangnya, percuma juga protes sama dia bilang saya juga korban gitu. Nah, iya kan susah kita ngomongnya gitu bro.
Betul nggak? Betul nggak? Makanya sebenarnya ya, financial literacy itu mengapa menjadi sangat penting ya. Ya, Dan setuju. memang ya ada faktor-faktor yang lain, tetapi menurut saya salah satu akar yang harus ditanggulangi atau yang harus kita lakukan adalah ya memperbesar atau mengedukasi masyarakat tentang financial literacy, bahwa Ya. ya sangat penting gitu loh ya, sangat penting karena memang financial literacy orang Indonesia dibandingkan negara-negara lain kita sangat rendah. Jangankan nggak usah bandingin sama Singapura, Malaysia yang lebih advance, sama Filipina aja kita masih kalah loh secara financial literacy ya. Contoh paling real di dunia saham ya, mungkin banyak orang ya di awal-awal waktu kita mulai HBC, mentor kita orang Filipina banyak bertanya ya, emang orang Filipina memang lebih bagus ekonominya dari Indonesia segala macam. Tapi di sana edukasi soal financial literacy, edukasi soal saham dan sebagainya, mereka lebih advance daripada kebanyakan ya, saya anggap umum ya, lebih bagus daripada di Indonesia ya. Dan terbukti bahwa di Filipina itu mereka yang investasi saham dan sebagainya itu kalau nggak salah bisa mencapai angka 5% dari total penduduk ya. Kalau kita bandingkan misalnya Singapura 30% itu sangat advance ya. Malaysia 18% dari penduduknya. Indonesia waktu kita start itu cuma 0, sekian persen, bener nggak bro? Nggak sampai 1%. Baru belakangan ini tembus 1%. Itu pun masih banyak yang harus kita edukasi, yang makanya edukasi financial itu sangat-sangat penting, sangat-sangat krusial. Ya. Tapi ada yang lucu juga, bro. Aku pernah tahu satu Ponzi scheme waktu itu, jualan pulsa, jualan apa itu pulsa, terus ada token listrik ya, ya, token listrik. Tapi yang ikut banyak orang Indonesia yang tinggal di Singapura, bro. Ternyata tinggal di luar negeri tidak menjamin ya, gitu ya. Dan yakin ini benar. Sampai dari Singapura datang di Indonesia ya. Ada yang yakin banget, mana bisa, gimana caranya gitu kan. Tapi ya itu mungkin sebab nomor 3 ya. Penyebab nomor 3 adalah, kalau tadi satu adalah karena apa tadi ya, karena orangnya pengen memang uang cepat gitu, menggiurkan ya, tergiur easy money ya, easy money. Nomor 2 adalah karena percaya gitu sama yang ngajak. Ketiga adalah karena yang bikin Ponzi scheme jago gitu ya, make the story bikin cover story-nya hebat gitu. Hari ini yang bikin Ponzi scheme semua ada kantor ya kan, ada surat izin gitu, meskipun surat izinnya bukan surat izin yang sesuai gitu, tapi kan at least ada, bisa diputarbalikkan gitu kan. Nah, ada apa lagi, ada juga jelas orangnya siapa, direkturnya siapa gitu kan, manajemennya siapa, bisa didatengin ya, bisa diwawancara, bahkan muncul juga di YouTube gitu ya. Jadi meyakinkan gitu kan. Nah, sering banget bikin promosi-promosi gitu. Nah, itu memang kalau dibandingkan kita zaman dulu ya, bro, bener nggak? Dibandingkan Ponzi scheme yang dulu-dulu, ke zaman sekarang Ponzi scheme-nya udah canggih sekali kalau saya bilang. Cover story-nya udah cakep banget. Betul nggak, bro? Zaman dulu, Ponzi scheme dulu waktu namanya. Zaman gue mah nggak pakai story kok. Itu gue masih ingat salah satu Ponzi scheme yang yang gue pernah terekspos waktu zaman kuliah, itu udah berapa puluh tahun lalu ya. Itu ada fotokopian di atas ATM BCA gitu. Nah, di atas ATM BCA ada fotokopian ya, ditulis di situ. Transfer ke rekening ini, terus nanti Anda fotokopi lagi, masukin nomor rekening Anda, dan Anda taruh lagi di sini supaya nanti orang berikutnya transfer ke Anda lagi gitu. Jadi transfer ke orang ke atas, kita dapat bagian gitu. Dulu mah nggak ada story yang kayak gini-gini, cuman modal fotokopian sama transfer, taruh di atas mesin ATM BCA. Dan ini juga mungkin ada pengaruh dari kemajuan teknologi. Karena kan tidak semua orang melek teknologi ya. Ketika di cover bahwa ini adalah contoh artificial intelligence yang sangat canggih, robot yang sangat canggih, yang bisa ini dan segala macam, ya orang yang tidak mengerti teknologi ya percaya, apalagi yang ngajak itu
orang yang dia rasa bisa dipercaya, orang yang dia anggap lebih senior, lebih pintar dan segala macam, ya gue percaya aja sama dia. Atau dia merasa bahwa si orang yang ngajak gue masukin 1 M, ya gue masukin tepek nggak mau pek cincai lah, dia 1 M kok. Jadi merasa bahwa kalau rugi juga ruginya lebih kecil daripada orang yang kadang-kadang ada faktor itu juga loh, jangan jangan pikir enggak ya. Ya. So, ya kemajuan teknologi juga yang membuat sebenarnya di satu sisi memang positif ya, sangat membantu kita, tapi di sisi lain mereka yang tidak terlalu ngerti. Makanya kan kenapa banyak orang yang kejeblos di ini, karena saya ingat beberapa orang itu sebenarnya pernah ikut belajar di HBC dan sebagainya, tapi ya mungkin merasa susah ya, trading yang benar kan nggak gampang ya, harus lihat chart, baca berita, analisa fundamental, merasa nggak gampang. Ini ada yang canggih nih, ada robotnya, artificial intelligence, ya, dan segala macam. Ya kenapa tidak manfaatkan teknologi? Kan sekarang kan semua gampang ya. Yang seperti dulu saya sempat cerita dulu mau kirim surat berapa seminggu 2 minggu. Sekarang kan ngobrol aja WhatsApp aja gratis, mau telepon kemana gratis, ya. Jadi sangat mudah. Nah teknologi ini juga punya tanda kutip ya peranan sih ya. Jadi bungkuskan dengan teknologi itu mungkin juga salah satu yang menarik. Makanya kenapa robot trading bisa laku? Karena ini kecanggihan teknologi nih, kemajuan zaman nih ya. So why not gitu ya. Berarti nanti kalau ini kayaknya scam berikutnya itu soal apa mungkin investasi NFT. di metaverse. Yes. Yes. Beli tanah, kita rame-rame beli tanah di metaverse gitu ya. Jadi pokoknya udah yang canggih-canggih lah ya cover story-nya gitu ya. Jadi cover story-nya menggunakan satu sisi teknologi ya, pokoknya menggunakan sesuatu yang lagi tren gitu kan, yang lagi hype. Ya di satu sisi ada teknologi, ada robot, ada artificial intelligence yang bikin keren banget, sehingga orang teriak ini, oke, robot ini yang akan bekerja buat saya. Oh, masuk akal juga ya ada robot yang bekerja buat saya. Itu kan gambaran besarnya kan. Dan di sisi lain, pakai juga sesuatu yang sedang tren, dan orang juga nggak paham. Misalnya dengan forex ya kan. Sekarang kan lagi tren investasi, saham ya kan, forex lah, kripto lah, NFT, metaverse. Jadi menggunakan story yang dimana lagi tren, lagi hype, orang juga FOMO kan, nggak mau ketinggalan gitu. Keren juga ya bisa investasi di sana ya. Tapi mereka nggak paham cara kerjanya, sehingga itu dimanfaatkan. Ya kata Ko Johan bilang, mungkin nanti suatu hari nanti investasi tanah di metaverse bisa jadi scam gitu kan, bahan. Iya. Dan tadi baru baca-baca nih, kan nama scam Ponzi ini kan dari nama Charles Ponzi kan gitu kan. Charles Ponzi yang pertama. Yang pertama yang melakukan skema ini gitu. Dan dia pinter kan, gitu lah, membungkus story-nya pinter. Jadi dengan memanfaatkan ada peluang bisnis. Membeli kupon yang kata dia bisa menghasilkan kupon itu yang bisa ditukar berfungsi sebagai kayak perangko yang harganya beda-beda tuh di tiap negara. Jadi ada kalau menurut dia waktu itu adalah kalau misalkan kupon itu dibawa ke Amerika, maka kita akan dapat keuntungan karena di luar negeri ya, di luar Amerika kupon tersebut itu harganya lebih rendah. Nah, lucunya si Charles Ponzi itu sebenarnya sudah nyoba ide bisnis ini dan nggak jalan. Nah, tapi masalahnya ide bisnis ini sangat bisa diterima oleh orang. Nah, ini pintarnya si Ponzi ini ya, Charles Ponzi ini ya, dipikir, nah kalau ide ini diterima sama orang, ini dijadikan cover story-nya dia kan gitu. Dia bilang, oke, kumpulkan uang $100 kalau nggak salah. Kumpulkan uang $100 masing-masing. Nanti dalam waktu kayaknya berapa tuh? Saya dalam waktu 45 hari dijanjikan keuntungan 50%. $100 jadi $150. Dia bilang hasil dari bisnis kupon ini, perangko ini gitu. Iya. Nah, jadi hanya dalam waktu 50% loh. Wah, berani. Bagus banget kan. Nah, tapi kenyataannya kan dia tidak bisnis perangko karena memang tidak jalan bisnis ini. Yang dia lakukan adalah dia ngajak investor baru, ya kan, mereka investor baru itu yang membayar investor lama. Itu kan skema yang sampai hari ini sama. Ya kan, investor baru bayar investor lama, tinggal
cover story-nya aja beda-beda gitu. Ya, betul. Ya, dan yang program kayak gitu kan juga sekarang masih ada gitu kan. Kayak misalnya yang baru ini suntik modal gitu ya. Ya, Ya. jadi suntik modal untuk alat kesehatan. Seolah-olah ada bisnis alat kesehatan yang butuh tambahan modal untuk supaya investasi bisnisnya jalan. Dikasih keuntungan 5%, 10% dalam waktu berapa hari. Dan ternyata nggak ada bisnisnya kan, cuma ngumpulin duit doang, muter-muterin duit aja. Gitu. Betul. Ya, ini kok suara saya agak-agak robot ya? Iya, kayaknya ini mungkin bro, kayaknya dari sinyal nggak? Sinyal ya? Hujan ya? Hujan. Oke, udah normal lagi? Cakep. Cakep. Udah. Ya, dan banyak Iya. juga di luar sana yang kasus-kasus yang menawarkan program investasi. Dulu kan pernah dengar kan investasi di apa tanam pohon, investasi tanam pohon, investasi apa. Jadi Ya. emang program kayak gitu dari dulu udah ada, udah banyak gitu. Menawarkan program investasi, ya para investornya nggak ngecek ke lokasi, nggak ngecek bisnisnya bener atau enggak. Kan cuma dengerin presentasi gitu. Duduk di sebuah ruangan, ya dengerin bisnis planning, presentasi. Kalau zaman sekarang, di Zoom lagi. Bisa dari rumah masing-masing. Dengerin presentasi, tergiur, tinggal transfer. Tapi nggak pernah ngecek kebenarannya. Gitu. Jadi, Iya, ya... Kalau Ya. yang robot trading ini kan banyak kan dibahasakan ke forex kan ya bro, maksudnya Banyak ke bahasa forex. forex, dan kebanyakan orang kan tidak ngerti forex itu apa, gitu kan. Betul. Bahkan forex itu kan lebih susah dipahami daripada saham, ya kan. Nah, jadi ya tapi orang pikir ya nggak peduli, gua ngerti nggak ngerti, yang penting kan dapat uang gitu. Jadi ya itu makanya ya itu forex dan itu gampang dipakai sebagai alasan, sebagai cover story gitu ya. Karena banyak orang nggak ngerti gitu, ya kan? Yes, Oke. betul. Mau sesi tanya jawab? Ya, buat teman-teman Oke, kalau ya. misalnya mau ada pertanyaan silakan ya. Ketik di bagian komen atau di bagian yang question mark yang tanda tanya supaya kita gampang bacanya. Ya, atau mungkin Ya, ada mungkin komentar nih. Ya mungkin teman-teman juga ada pengalaman gitu ya, ada hari ini mungkin ada mengalami sendiri atau keluarga atau teman yang ini sih masa-masa penantian ya, bro. Karena begini kan, kalau biasanya yang dulu saya juga pernah kena sekian tahun yang lalu. Kayak gini-gini kan mereka kalau istilah ada orang kasih istilah killing me softly kan. Maksudnya ketika nggak bisa dananya nggak bisa ditarik atau ketika mereka berhenti operasi, mereka kan dijanji-janjiin kan. Oh nanti tanggal sekian mau Mundur diadakan. lagi. Ya, nanti habis itu, oh mundur lagi karena ada ini, ada itu, dan segala macam. Sampai lama-lama orang merasa, udahlah, gue juga udah tahu ini pasti bohongan, segala macam, dan sebagainya. Orang banyak yang menyerah, akhirnya nggak komplain. Jadi, tenang dengan sendirinya. Apalagi orang Indonesia kan mungkin tipe yang memaafkan dan sebagainya, dan tipe melupakan, kemudian tiba-tiba dia beralih, bikin cover baru, muncul yang baru lagi, ya sudah, yang lama sudah dilupakan, cari duit yang baru lagi. Ya, itu juga bisa terjadi. Jadi, sekarang ya banyak dari mereka ya ngulur-ngulur waktu untuk bahwa nanti akan dikembalikan, nanti lagi proses ini, lagi bikin apa lagi dan segala macam dan sebagainya. Sehingga ya disuruh tunggu sampai orang lupa, orang udahlah. Jadi maksudnya kemarahannya ininya segala macam mulai mereda, udah pasrah. Ya udahlah. Jadi orang udah nggak komplain ya, healing me softly katanya. Saya pribadi apresiasi pemerintah karena ini sesuatu yang boleh dibilang langkah baru ketika pemerintah sebenarnya proaktif menutup ya perusahaan-perusahaan yang diindikasikan sebagai robot trading Ponzi gitu ya. Jadi pemerintah ambil langkah aktif ya, mungkin juga karena memang sudah banyak yang sudah lumayan heboh lah. Tapi boleh dibilang langkah baru karena sebelum-sebelumnya biasanya ya udah sampai bubar beneran, udah sampai scam beneran ya kan, baru kemudian dapat polisi dapat laporan ya kan, dan sebagainya gitu. Nah, ini bagus, ini di tengah ini udah lebih baik karena di negara lain
yang begini ini ya nggak bisa tentu kalau kita bicara Amerika dan sebagainya tuh yang model begini nggak bisa itu sangat baru kelihatan aja bau-baunya aja udah pasti ditangkepin gitu. Kita perlu seperti itu sebenarnya karena itu melindungi masyarakat ya harusnya kita harus lebih penegakan hukumnya harusnya bahkan harus ya kita apresiasi apa yang sudah terjadi tapi ke depan sebenarnya bahkan harus lebih karena masyarakat yang jadi korban kan gitu dari awal pun asal ada bau-baunya aja harusnya sudah ditangkap gitu harusnya sudah diinvestigasi lah sudah diinvestigasi gitu ya nggak perlu tunggu sampai skala yang saat ini sudah sangat besar sekali sebenarnya gitu ya karena kalau enggak kita akan jadi target juga kan Indonesia akan jadi target dari orang-orang berbagai negara mungkin yang melihat wah ini orang Indonesia nih target empuk bukan skema beginian nih gitu ya dia beroperasi laku di Indonesia di luar negeri gitu kan ya jadi Indonesia target yang sangat menarik ya pertama jumlah penduduk yang nomor 4 terbesar 270-an juta itu target yang sangat menarik makanya kenapa Ponzi kayak begini jarang ada di Singapura yang penduduknya cuma 4 juta. Mungkin sekali. Belum apa-apa udah bubar duluan ya, udah habis ya soalnya. Penduduknya 4 juta, Indonesia kan 270 juta, jadi besar ya. Target yang sangat empuk Indonesia. Kemudian financial literacy, pengetahuan ini kita termasuk sangat rendah dibandingkan negara-negara lain ya. Makanya kenapa banyak ya dari luar, terutama dari Malaysia sebenarnya ya. Ini ada citra negatif juga. Malaysia kan suka bikin yang terakhir yang tadi dibicarakan yang PLN pulsa itu kan dari perusahaan Malaysia, bosnya Malaysia dan segala macam ya yang masuk ke Indonesia dan sebagainya dan yang lain-lain. Jadi Indonesia memang target yang sangat empuk, ya, sangat empuk. Selain jumlah penduduk yang sangat besar, financial literacy-nya sangat tergolong rendah. Kemudian ya orang Indonesia kan cenderung lebih males ya, maksudnya ya kayak kita terlanjur hidup enak. Nah. Dari zaman dulu kita terlanjur hidup enak, uang gampang dan sebagainya. Jadi sangat gampang, sangat yang kayak begini nih bertumbuh sangat subur. Jadi memang harus kalau mau supaya tidak terjadi di kemudian hari dan sebagainya, saya rasa satu-satunya cara kita harus edukasi masyarakat tentang financial literacy. No other way. Jadi, kalau di Korea susah jalan ya, karena orang Korea tuh rajin bekerja itu ya. Pekerja keras ya, jadi mereka kan benar banget tuh harus cari uang ya dengan cara kerja gitu. Oke, teman-teman ini pendapat pribadi kita tentunya. Kita ngelihat kenapa sih subur banget gitu, ya kan? Karena satu, ya, banyak yang tergiur dengan uang gampang. Kedua, ya kita orang Indonesia memang punya kecenderungan gampang percaya, gitu ya. Ketiga, itu ternyata sekarang pelaku skema Ponzi ini makin hari makin canggih ya, makin pinter gitu. Saya sebenarnya serem gitu ya. Anda bisa bayangkan apa nextnya kalau nggak dicegah dari awal gitu ya. Apa skema berikutnya pasti makin canggih. Sekarang aja udah canggih sekali. Coba lengkap dia, udah lengkap banget. Banyak yang ya kita bilang kemarin kan teman-teman kita yang mau sekolah di luar negeri kan, ya, meskipun Pak Kun bilang tadi masalah financial literacy, lah bahkan yang sekolah di luar negeri, yang bahkan yang kita bilang tahu soal masalah finansial keuangan dan sebagainya pun tetap ikutan gitu ya. Dan most likely kalau kita ngomong sama mereka bela mati-matian ya bro. Mereka yakin ini bener gitu. Iya. Brainwash-nya kan hebat, sakti, story-nya kan sakti untuk brainwash ya kan. Gitu. Jadi story-nya nggak cuma di awal doang, ketika mereka sudah masuk, story-nya terus jalan gitu. Ya, mereka udah kayak sekte gitu kan, yang setiap hari dikasih diedukasi caranya mereka, diedukasi versinya mereka gitu kan, dikasih wejangan, dikasih prinsip-prinsip. Bahkan mereka didorong untuk ngajak orang lain kan untuk pergilah ayo
sebarin nih informasi ini nih, ayo ajak orang sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya. Oke, bro, mungkin ada yang bertanya atau enggak? Oke, siap teman-teman, kalau ada pertanyaan ditunggu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, mungkin ini kok bisa rekap ya, bisa rekap. Kayak kemarin kan kita ngomongin ciri-ciri ya kan, ya too good to be true lah, ya dan kawan-kawannya. Kira-kira apa sih ciri-ciri ya program-program skema-skema Ponzi kayak gini, robot trading Ponzi kayak gini? Ada nggak sih kalau kita rekap gitu supaya teman-teman bisa terhindar gitu? Kalau udah dapat ciri-ciri ini tuh, wah kayak too good to be true nih, ya kan? Kayak misal tadi janji easy money di awal misalnya gitu. Iya, ini juga udah banyak kalau teman-teman nonton video YouTube juga udah banyak yang bahas ya kan, apa cara apa ciri-ciri bahwa ini bukan sesuatu yang benar. Nah kalau kita bahas robot trading secara khusus ya karena ya tanyalah sama yang bisa trading gitu. Apakah terutama harus saya nggak usah lihat yang lain-lain sebenarnya. Yang lain kan cover story bisa dibuat, ya kan? Yang nggak berapa keuntungan yang dia janjikan, ya kan? Nah, keuntungan yang dia janjikan itu kalau terlalu besar, itu berarti tidak masuk akal. Berarti pasti hasil dari skema Ponzi, bukan dari real trading. Tanyalah orang-orang yang ngerti trading, berapa sih keuntungan yang masuk akal gitu. Nah, itulah kenyataan hidup gitu, ya. Nah, sudah yang lain yang sama seperti Charles Ponzi kan di seratusan tahun lalu yang ketika dia janjiin dapat 50% dalam 45 hari hari. itu kan tidak masuk akal gitu bisnis seperti itu, ya kan? Kenapa keuntungannya sangat sangat tidak biasa kan keuntungannya gitu. Nah, itu sudah pasti itu yang harusnya jadi patokannya gitu. Yang lain bisa dibuat gitu ya, mau izin lah, mau mau kantor lah, beli tanah lah, apapun semua itu bisa dibuat dan itu cover story gitu. Ya, nomor satu adalah lihat aja keuntungannya masuk akal atau enggak sih gitu. Dan kemarin kita bilang logis atau enggak gitu. Karena kalau misalnya punya keuntungan seperti itulah, terus fund manager kenapa bodoh-bodoh masih kerja banting tulang setiap hari gitu. Kan tinggal masukin pakai robot aja gitu. Ya. Gitu bro. Kita mesti cabut dalam 10 menit ya. Ya. Jadi mungkin kalau gue simpulin adalah bahwa kita sebagai seorang investor ya yang punya uang, kita mau pengen uang kita bisa bertumbuh adalah jangan mudah untuk menitipkan uang kita pada orang lain. Kalau bisa jangan dititip-titipin lah ya. Kita selalu tugas kita menjadi tanggung jawab kita untuk manage our own money gitu. Membuat bisnis uang kita grow, uang hasil kerja keras kita grow. Jadi makanya kenapa tadi Pak Kunardi bilang adalah pentingnya edukasi finansial untuk supaya kita sendiri bisa yang menumbuhkan gitu. Karena ketika kita mulai menitipkan uang kita pada orang lain, tanggung jawabnya bukan di kita, tanggung jawabnya di orang lain gitu. Dan orang lain yang punya tanggung jawab itu sudah pasti dia mau ngambil keuntungan juga kan. Nah, otomatis kemungkinan besar bisa scam. Belum tentu semuanya scam, tapi kemungkinan besar ya scam gitu. Jadi tugas kita adalah daripada kita menitipkan orang, lebih baik ya kita belajar yang benar dan kita kelola aset kita dengan benar gitu ya. Iya, itu juga yang kita mau dorong sama teman-teman ya, baik di saham, di forex atau apapun instrumen investasi yang lain gitu atau instrumen trading yang lain. Nomor satu adalah teman-teman cari ilmunya gitu, ya kan? Nomor satu adalah pelajari caranya dan Anda bisa kok, nggak sesusah itu kok gitu, maksudnya semua orang bisa kalau mau gitu. Kita selalu bilang kalau yang nanya kita mau belajar saham, kita bilang kalau Anda punya niat dan mau usaha pasti bisa gitu. Nggak peduli umur, latar belakang, ya kan, nggak punya background pendidikan yang akuntansi, finansial lah misalnya, tetap bisa karena asal ada niat, ada usaha. Nah itu yang penting sih sebenarnya. Kalau nggak ada usaha ya susah, nggak ada niat mau belajar juga susah. Gitu. Tapi kalau ada niat, ada usaha pasti bisa. Dan itu cara terbaik, bukan cara terbaik lagi, itu cara satu-satunya teman-teman. Ya kan? Ya. Kalau Anda pengen berinvestasi, Anda pengen mengembangkan uang Anda, ya Anda harus bersedia belajar gitu ilmunya.
Saya sama Pak Kun suka cerita bahwa awal-awal kita belajar soal saham, kita mesti terbang ke Manila karena mentor kita ada di Manila, Mr. Edward Lee kan. Kita mesti terbang ke Manila sekali bisa 2 kali dalam setahun, bisa lebih dalam setahun ke sana gitu ya. Bayarnya lumayan gitu hari itu. Kita belum bayar pesawat, nginep, biasanya seminggu, bisa lebih gitu kan. Biaya tinggal di sana dan sebagainya, kita bersedia keluar uang. Padahal kita juga belum menghasilkan apa-apa dari saham pada hari itu gitu. Tapi kita niat mau belajar. Nah, karena kita ngerti pentingnya ilmu itulah, maka kita bersedia lakukan gitu. Nomor 1 ilmu, nanti baru uangnya akan datang kok gitu. Kesempatan di trading di saham, di forex ataupun yang lain kan banyak. Tapi kuasai ilmunya gitu. Ya, Bang Gun? Yes. Ya, betul. Memang nomor 1 ilmu. Memang ya teknologi dan sebagainya itu bersifat membantu ya. Saya juga ingat nasihat dari Mr. Edward Lee ya. Mr. Edward Lee bilang ya, jangan mempercayakan uangmu dikelola oleh orang lain. Kelola sendiri ya, kelola sendiri. Dan dari dulu kita juga sempat tanya ya, kemarin saya juga sempat ngomong, kalau ada yang kayak begitu, ngapain Mr. Edward Lee bayar 40 trader, dia bayar, digaji, kasih bonus dan segala macam, kasih fasilitas dan sebagainya. Ngapain, mendingan dia bikin robot trading, dia taruh duit, dan duitnya kan bukan hanya 1M, 2M, triliunan uangnya, dan dia kelola dana yang sangat besar. Jadi kalau bisa kayak begitu, wah sudah enak dari dulu ya. Nah, kenapa dia masih harus trading? Trading kan harus baca berita, harus update, harus ngerti baca cat dan sebagainya. Meskipun dia sudah 50 tahun ya, meskipun dia sudah ini segala macam. Jadi memang Bapak Ibu belajar ya. Dan sebenarnya belajar itu tidak akan, kalau Anda sudah punya ilmu ya, itu ilmunya pertama bisa dipakai di mana-mana, apalagi di zaman sekarang dengan kecanggihan teknologi ya, kita tidak hanya bisa trading di market Indonesia, kita bisa trading di market US, Hong Kong dan sebagainya. Ya, yang kedua, kita merasa ilmu ini bisa dipakai untuk seumur hidup ya. Seumur hidup, selama Anda masih bisa pencet buy sama sell, Anda bisa menghasilkan uang kok dari trading ya, dan itu luar biasa, itu indah, dan jangan gampang tergiur dengan kayak yang begituan ya, supaya jangan sampai Anda kena lagi di kemudian hari. Karena saya percaya ya, di kemudian hari pasti ada muncul yang baru ya, dengan cover story yang lebih canggih, lebih menarik dan sebagainya ya. Jangan terlalu gampang ya. Kalau Anda mau ikut coba-coba ya, itu adalah uang yang Anda siap hilang. Jangan sampai kalau udah kena Anda maki-maki orang, Anda wah itu semua kena deh ya, semua kena, semua dimarah-marahin segala macam. Udah nggak ada gunanya ya. Terlambat kemudian nggak ada gunanya. Jadi lebih baik pencegahan, lebih baik Anda tahu di awal, lebih baik, jauh lebih baik Anda belajar ya. Kalau istilah orang Jawa, alon-alon asal kelakon ya, pelan-pelan tapi Selamat. Anda selamat, daripada pengen cepet-cepet, wih si itu udah beli mobil baru, wih si itu penghasilannya miliaran loh sebulan. Ya memang menarik, tapi kalau saya ya menghitung hari, seperti kata Krisdayanti, yang kayak begini-begini ya, at least misalnya contoh, kayak kita di HBC, kita sudah 6 tahun ya, dan masih terus berjalan ya. Kita nggak kaya dalam seketika, nggak kaya dalam sekejap dan sebagainya. Ada waktu, ada proses dan sebagainya yang memang kita jalanin gitu loh, dan memang menghasilkan gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada pengen kaya cepat, tapi kalau nanti urusannya sama hukum ya, kita nggak tahu nih ya. Ini mungkin 1-2 minggu lagi, saya nggak tahu sih ya. Tiba-tiba mulai ada panggilan, pengadilan, ditangkap polisi dan sebagainya. Itu kan jauh lebih bermasalah ya, dan di kemudian hari kalau itu kejadian, siapa lagi yang mau percaya sama Anda kalau Anda pernah ditangkap polisi karena kasus ponzi, atau Anda pernah masuk penjara? Siapa yang mau bisnis lagi sama Anda? Siapa yang mau percaya lagi sama Anda ya? Dan bukan hanya Anda, keluarga Anda, istri dan anak-anak Anda sudah akan dicap negatif dari ini. Jadi Anda menghancurkan hidup
hidup Anda dan keluarga Anda. Jadi sebenarnya bayarannya terlalu besar ya dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan sih. Yes, Itu sih, Bro. kembali ke prinsipnya risk first, profit second, ya. Ya. Kenali dan manage resiko dulu, baru ngomongin profit. Ya, ya. Ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Sebenarnya ini ada pertanyaan nih, tapi dia lebih banyak ini nih. Kalau kripto, Bitcoin, Ethereum, apakah masuk robo binary ya? Silakan Pak Johan. Ya. Bro Fer lebih kompeten nih kalau urusan ini. Ya, jadi Explore. explore ya. Jadi kalau kita bicara cryptocurrency, ya Bitcoin dan Ethereum itu adalah aset ya, aset digital yang dibuat berdasarkan teknologi blockchain. Jadi itu kalau robo binary itu kan adalah ya kita tahu itu sebuah skema ya, sebuah skema. Jadi yang menggunakan asetnya menggunakan Bitcoin dan Ethereum itu. Jadi itu sebenarnya dua hal yang terpisah gitu ya. Jadi kalau kita bicara cryptocurrency adalah sebuah aset yang Anda bisa beli lewat ya broker-broker resmi gitu ya, lewat broker-broker resmi. Jadi itu sebenarnya dua hal yang terpisah. Yang satu ada sebuah skema, ya skema yang kita tahu lah ya, skema apa. Ya, dan yang satu lagi adalah aset digital. Ya sama seperti kalau kita bicara robot trading, ya robot trading ini kan hanya sebuah alatnya gitu ya. Yang di mana dia menggunakan belanjanya di mana, trading di mana menggunakan aset namanya forex, foreign exchange. Jadi ini hanya sebagai asetnya aja cryptocurrency gitu. Ya, kayak forex itu tidak salah, robot trading juga tidak salah. Yang salah adalah kalau skema Ponzi cover story-nya robot trading forex, gitu kan? Iya, betul. Gitu. Oke. Bro, Oke, kita mesti kalau cabut gitu. kayaknya. Siap.